Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi teori bilangan pada bab sistem perkongruenan linier. Pada aplikasi perkongruenan linier, kita terdapat contoh soal. Tentukan suatu bilangan bulat yang bersisa 2 jika dibagi 3, bersisa 4 jika dibagi 5, dan bersisa 6 jika dibagi 7. Dari pernyataan tersebut, kita dapat menuliskannya dengan X kongruen dengan 2 di modulo 3, X kongruen dengan 4 di modulo 5, dan X kongruen dengan 6 di modulo 7. Setelah kita nyatakan dalam bentuk matematika, diperoleh perkongruenan pertama, yaitu X kongruen dengan 2 di modulo 3. Kemudian kita buat menjadi sebuah bentuk persamaan, yaitu X sama dengan 3K1 ditambah 2. Selanjutnya, substitusikan nilai X tersebut ke perkongruenan linier yang kedua, yaitu X kongruen dengan 4 di modulo 5. Sehingga dapat diperoleh suatu perkongruenan linier, yaitu 3K1 ditambah 2 kongruen dengan 4 di modulo 5. Untuk menghilangkan angka 2 di ruas kiri, kita dapat mengurangkan kedua ruas dengan 2, sehingga diperoleh 3K1 kongruen dengan 2 di modulo 5. Di dalam perkongruenan linier, untuk mengetahui nilai K1, maka kita dapat mencarinya dengan menambah 2 dengan 5 sampai nilai itu membagi habis koefisien dari variabel K1. Sehingga di sini kita dapat mencarinya dengan 2 ditambah 5, 7. 2 ditambah 5, itu 12. 12 itu bisa membagi 3. Sehingga di sini kita pakai angka 12 saja. Dan dapat dituliskan menjadi 3K1 kongruen dengan 12 di modulo 5. Maka nilai K1 kongruen dengan 4 di modulo 5. K1 dapat kita tuliskan menjadi sebuah persamaan, yaitu 5K2 ditambah 4. Dari persamaan tersebut, kita dapat substitusikan ke X sama dengan 3K1 ditambah 2. Sehingga kita dapat peroleh suatu nilai X, yaitu 15K2 ditambah 14. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita substitusikan X sama dengan 15K2 ditambah 14 ke perkongruenan linier yang ketiga, yaitu X kongruen dengan 6 di modulo 7. Sehingga dapat dituliskan menjadi 15K2 ditambah 14 kongruen dengan 6 di modulo 7. Untuk menghilangkan angka 14 di ruas kiri, kita dapat mengurangi kedua ruas dengan 14 dan diperoleh 15K2 kongruen dengan negatif 8 di modulo 7. Di sini negatif 8 ini tidak bisa membagi habis 15 ataupun tidak mempunyai nilai faktor yang sama untuk membagi kedua ruas. Jadi kita dapat mencari suatu angka yang dapat membagi keduanya, dan bisa dicari dengan menjumlahkan negatif 8 ditambah 7. Itu kan diperoleh negatif 1. Negatif 1 itu belum bisa membagi 15 atau membagi di kedua ruas. Jadi kita dapat menambahkan lagi dengan 7. Negatif 1 ditambah 7 itu diperoleh 6. Sehingga di sini kita peroleh sebuah perkongruenan linier, yaitu 15K2 kongruen dengan 6 di modulo 7. Di antara kedua ruas ini, 15 dan 6 itu kan mempunyai nilai faktor yang sama, yaitu 3 kan. Jadi di sini kedua ruas itu dibagi dengan 3 dan diperoleh 5K2 kongruen dengan 2 di modulo 7. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu untuk mencari K2. Jadi di sini 2 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sampai seterusnya, sehingga itu menghasilkan
angka yang dapat membagi habis K2, dan di sini diperoleh angka 30. Ya, sehingga kita dapat peroleh nilai K2 itu, K2 kongruen dengan 6 di modulo 7. Maka dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu K2 sama dengan 7K ditambah 6. Dari persamaan yang tadi kita peroleh, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai K2 yang bernilai 7K ditambah 6 ke persamaan X sama dengan 15K2 ditambah 14. Dan dapat dituliskan menjadi X sama dengan 15 dikali 7K ditambah 6 ditambah 14. Di sini 15 dikali 7K itu kan 105K. Kemudian 15 dikali 6 itu 90. Kemudian 90 ditambah 14 itu 104. Misalnya kita pilih nilai K itu sama dengan 0, maka dapat kita masukkan 105 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 104 itu 104. Maka diperoleh nilai X adalah 104. Jadi, bilangan yang dimaksud dari soal adalah 104. Selanjutnya, ada teorema Sachina. Sistem perkongruenan linear X kongruen dengan AI di modulo MI. Nilai I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan K. Dengan FPB MI dan MJ sama dengan 1, untuk I tidak sama dengan J, memiliki solusi bersama modulo M, dan solusi bersama itu tunggal dengan M sama dengan modulo 1 dikali modulo 2 dikali modulo 3 sampai dengan modulo K. Di sini kita mempunyai contoh soal. Tentukan suatu bilangan bulat yang bersisa 2 jika dibagi 3, bersisa 4 jika dibagi 5, dan bersisa 6 jika dibagi 7. Dari pernyataan tersebut, kita dapat menyatakannya menjadi X kongruen dengan 2 di modulo 3, X kongruen dengan 4 di modulo 5, dan X kongruen dengan 6 di modulo 7. Dari perkongruenan linear di atas, kita dapat memperoleh nilai A1-nya itu 2, A2-nya 4, dan A3-nya 6. Kemudian untuk modulo 1-nya itu 3, modulo 2-nya itu 5, dan modulo 3-nya itu 7. Setelah kita peroleh nilai A1, A2, A3, modulo 1, modulo 2, dan modulo 3, langkah pertama untuk mencari nilai S1 adalah dengan penggunaan rumus M1 sama dengan modulo 2 dikali dengan modulo 3, yaitu 5 dikali dengan 7, sama dengan 35. Kemudian kita buat menjadi perkongruenan linear. 35X kongruen dengan 1 di modulo 3. 1 ini tidak bisa membagi habis 35 dan tidak mempunyai faktor yang sama di antara kedua ruas untuk membagi kedua ruas. Jadi kita dapat menambahkan 1 ditambah 3, itu 4. 4 itu masih belum bisa membagi habis 35 dan juga tidak mempunyai faktor yang sama dengan 35. Jadi kita menambahkannya lagi dengan 3. 4 ditambah 3, yaitu 7. 7 itu bisa dibagi oleh 35 dan juga bisa dibagi oleh 7. Makanya di sini dapat kita peroleh nilai 7 dan ditulis 35X kongruen dengan 7 di modulo 3. Masing-masing ruas dibagi dengan 7. 35X dibagi dengan 7 itu 5X. 7 dibagi dengan 7 itu 1. Untuk mencari nilai X ini, maka kita harus mencari nilai yang bisa membagi habis 5X.
1 ditambah dengan 3 ditambah dengan 3 sampai dengan menemukan nilai yang bisa membagi habis 5 dan diperoleh angka 10. Sehingga X kongruen dengan 2 di modulo 3 dan diperoleh nilai S1 adalah 2. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah M2 sama dengan modulo 1 dikali dengan modulo 3, yaitu 3 dikali dengan 7 sama dengan 21. Kita buat menjadi perkongruenan linier. 21X kongruen dengan 1 di modulo 5. Kemudian nilai 1 ini tidak bisa membagi habis 21, sehingga kita dapat menjumlahkannya dengan 5. 1 ditambah dengan 5, yaitu 6. Di antara 21 dengan 6 ini mempunyai faktor yang sama, yaitu 3. Sehingga 21X dibagi 3 sama dengan 7X. Kongruen dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 di modulo 5. Kemudian kita harus mencari nilai X. Jadi kita harus mempunyai suatu angka yang membagi habis 7 di modulo 5. Jadi kita dapat menambahkan 2 dengan 5. 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Di mana 7X kongruen dengan 7 di modulo 5 ini, kita membagi kedua ruasnya dengan 7 dan diperoleh X kongruen dengan 1 di modulo 5. Jadi, dapat diketahui nilai S2 sama dengan 1. Langkah yang ketiga yaitu mencari nilai M3 dengan rumus M1 dikali dengan M2, yaitu 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. Kita buat menjadi perkongruenan linier yang dapat dituliskan menjadi 15X kongruen dengan 1 di modulo 7. Nilai 1 ini tidak bisa membagi habis dengan 15, sehingga 1 ditambah 7 itu 8. Juga belum bisa membagi habis 15. Kemudian kita menambahkannya dengan 7 lagi. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Jadi, kita dapat memperoleh suatu perkongruenan linier 15X kongruen dengan 15 di modulo 7. Masing-masing ruas kita bisa membaginya dengan 15. Dan diperoleh suatu perkongruenan linier X kongruen dengan 1 di modulo 17. Maka kita dapat mengetahui nilai S3 sama dengan 1. Langkah terakhir untuk mencari suatu solusi setelah kita memperoleh nilai A1 sampai dengan 3, modulo 1 sampai dengan 3, M1 sampai dengan 3, dan S1 sampai dengan 3. Ini ada rumus S sama dengan A1 dikali S1 dikali M1 ditambah A2 dikali S2 dikali M2 ditambah A3 dikali S3 dikali M3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 35 ditambah 4 dikali 1 dikali 21 ditambah 6 dikali 1 dikali 15 sama dengan 2 kali 2 kali 35 itu 140. 4 kali 1 kali 21 itu 84. Dan 6 dikali 1 dikali 15 adalah 90. Sehingga 180 ditambah 84 ditambah 90 sama dengan 314. Kemudian kita buat perkongruenan linier, yaitu X kongruen dengan 314 di modulo 3 dikali 5 dikali 7. X kongruen dengan 314 di modulo 105. Kemudian 314 ini harus kita kurangi dengan 105 agar kita mendapatkan suatu modulo terkecil dari modulo 105, yang artinya itu nilainya harus di bawah dari 105.
Di sini berarti 314 dikurangi 105 dikurangi 105 sampai menemukan hasil yang berada di bawah 105 paling mendekati dengan 105 dan diperoleh nilai X kongruen dengan 104 di modulo 105. Jadi, bilangan tersebut adalah 104. Di sini disajikan sebuah latihan soal, yaitu tentukan suatu bilangan bulat yang bersisa 1 jika dibagi 5, bersisa 2 jika dibagi 6, dan bersisa 3 jika dibagi 7. Oke, baik. Kalian bisa mengerjakannya terlebih dahulu dengan pause video ini. Nanti kalau misalkan kalian sudah selesai mengerjakan soalnya, bisa dilanjutkan untuk mengecek apakah jawaban yang kalian kerjakan itu benar atau salah. Bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Baik, ini dia penjelasannya. Dari pertanyaan di atas, maka kita peroleh X kongruen dengan 1 di modulo 5, X kongruen dengan 2 di modulo 6, dan X kongruen dengan 3 di modulo 7. Yang dapat kita peroleh nilai A1 sama dengan 1, nilai A2 sama dengan 2, nilai A3 sama dengan 3, dan modulo 1 sama dengan 5, modulo 2 sama dengan 6, modulo 3 sama dengan 7. Langkah pertama untuk mencari suatu S1 adalah menggunakan rumus M1 sama dengan modulo 2 dikali dengan modulo 3, yaitu 6 dikali 7 sama dengan 42. Kita buat suatu perkongruenan linear yang dapat dituliskan menjadi 42X kongruen dengan 1 di modulo 5. Nilai 1, kita dapat menjumlahkannya dengan 5. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Di antara 42 dengan 6, kita mempunyai suatu faktor yang bisa membagi keduanya, yaitu 6. 42X dibagi 6 sama dengan 7X. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 7X kongruen dengan 1 di modulo 5. Untuk mencari nilai X, maka kita harus menambahkan 1 dengan 5 sampai kita memperoleh suatu angka yang dapat membagi habis 7X. Di sini kita memperoleh nilai 21. Dari mana nilai 21 itu? Itu 1 ditambah 5, 6 ditambah 5, 11 ditambah 5, 16 ditambah 5, 21. Sehingga kita dapat memperoleh nilai X kongruen dengan 3 di modulo 5. Jadi, nilai S1 di sini sama dengan 3. Langkah kedua, yaitu M2 sama dengan M1 modulo 1 dikali modulo 3, yaitu 5 dikali 7 sama dengan 35. Dibuat perkongruenan linear 35X kongruen dengan 1 di modulo 6. Nilai 1 di sini tidak bisa membagi habis 35. Jadi, kita menambahkannya dengan 6. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 35X kongruen dengan 7 di modulo 6. Masing-masing ruas, kita bagi dengan 7. 35X dibagi dengan 7 sama dengan 5X. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 5X kongruen dengan 1 di modulo 6. Kemudian, agar nilai X dapat kita ketahui, maka kita harus membagi habis 5. Dan untuk mencari nilai yang dapat membagi habis dengan 5, kita bisa mengurangi 1 dikurang 6, diperoleh negatif 5. 5X kongruen dengan negatif 5 di modulo 6. X kongruen dengan negatif 1 di modulo 6. Kemudian di dalam suatu perkongruenan linear itu tidak ada suatu
nilai yang negatif, sehingga kita dapat menjumlahkan negatif 1 dengan 6, dan diperoleh X kongruen dengan 5 dimodulo 6. Jadi, kita mendapatkan nilai S2 sama dengan 5. Langkah yang ketiga adalah M3 sama dengan modulo 1 dikali dengan modulo 2, yaitu 5 dikali 6 sama dengan 30. Kita buat menjadi perkongruenan linier, yaitu 30X kongruen dengan 1 dimodulo 7. 30X kongruen dengan 15 dimodulo 7. 15 ini kita peroleh dari 1 ditambah 7, 8, ditambah 7, 15. Masing-masing kedua ruas kita bagi dengan 15. Diperoleh 2X kongruen dengan 1 dimodulo 7. Untuk membagi habis 2 agar kita peroleh nilai X, maka 1 harus ditambah dengan 7. Diperoleh 8. Maka X diperoleh kongruen dengan 4 dimodulo 7. Jadi, nilai X diperoleh sama dengan 4. Untuk mencari suatu nilai solusi, kita mempunyai rumus A1 dikali S1 dikali M1 ditambah A2 dikali S2 dikali M2 ditambah A3 dikali S3 dikali M3 sama dengan 1 dikali 3 dikali 42 ditambah 2 dikali 5 dikali 35 ditambah 3 dikali 4 dikali 30 sama dengan 836. Kemudian kita buat dalam bentuk perkongruenan linier, X kongruen dengan 836 dimodulo 5 dikali 6 dikali 7. Dan diperoleh X kongruen dengan 206 dimodulo 210. Jadi, bilangan tersebut adalah 104. Pada subbab selanjutnya, kita akan belajar tentang sistem perkongruenan linier. Disajikan sebuah soal, tentukan pasangan bilangan bulat X dan Y yang memenuhi sistem perkongruenan linier tersebut. 3X plus 4Y kongruen dengan 5 dimodulo 13. 2X plus 5Y kongruen dengan 7 dimodulo 13. Untuk menyelesaikan sistem perkongruenan linier tersebut, kita dapat menggunakan cara eliminasi. Di sini kita akan mencari nilai X, sehingga nilai Y itu harus bernilai 0. Pada baris pertama, kita dapat mengalihkannya dengan 5, dan pada baris yang kedua, kita dapat mengalihkannya dengan 4. Dan diperoleh 15X ditambah 20Y kongruen dengan 25 dimodulo 13, 8X ditambah 20Y kongruen dengan 28 dimodulo 13. Kemudian kita eliminasi 15X dikurangi 8X sama dengan 7X, 20Y dikurangi 20Y sama dengan 0, 25 dikurangi 28 sama dengan negatif 3, sehingga diperoleh perkongruenan linier 7X kongruen dengan negatif 3 dimodulo 13. Di sini, nilai negatif 3 tidak dapat membagi habis 7, sehingga kita dapat menambahkannya dengan 13 ditambah dengan 13 sampai dengan mendapatkan nilai yang bisa membagi habis 7X, dan kita peroleh 49. Sehingga kita dapat mengetahui nilai X itu adalah 7 dimodulo 13. Kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini saya memilih persamaan 2X ditambah 5Y kongruen dengan 7 dimodulo 13. Kita masukkan 7 ke persamaan linier tersebut, dan diperoleh 14 ditambah 5Y kongruen dengan 7 dimodulo 13. Untuk menghilangkan 14 di ruas kiri, maka kita dapat mengurangi kedua ruas dengan 14.
dan diperoleh 5Y kongruen dengan negatif 7 di modulo 13. Negatif 7 itu kan tidak bisa membagi habis 5. Maka kita dapat menjumlahkan dengan 13 sampai dengan mendapatkan suatu nilai yang bisa membagi habis 5. Sehingga kita peroleh nilai Y kongruen dengan 9 di modulo 13. Jadi, solusi dari sistem perkongruenan linear tersebut adalah X kongruen dengan 7 di modulo 13 dan Y kongruen dengan 9 di modulo 13. Oke, sekian dari materi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah mau berdengar dan mohon maaf